Oke guys, kembali lagi di channel Junbi 48 ya. Nah, ini chapter 286. The comment I randomly have any career every week. Oke. Nah, di sini masih di mana kemarin si MC kan dikasih masuk ya ke ruang 18 di sini. Dan salah satu direktur rumah sakit yang kebetulan ngeliat datang nih. Karena dia udah tahu MC, di sini dia langsung mempersilahkan MC untuk naik, malah langsung menyiapin lift untuk dia di sini. Pas direktur rumah sakit ini nyiapin lift, si Kinhan di sini komen nih tentang apakah ini nggak nyalahin aturan katanya. Jadi si direktur ini cuma jawab sambil senyum. Dia jawab kalau ya peraturan juga kan dibuat oleh manusia ya, jadi ya tau lah kalau dibuat manusia mungkin bisa salah, bisa dilanggar kan. Dan mereka pun dipersilahkan untuk naik di sini. Nah, setelah Lenny dan teman-temannya naik, si perawat ini nanya nih ke si direktur Liu ini, apakah dia kenal sama pria yang tadi itu. Jadi dia ngasih tahu nih ke perawatnya nih kalau direktur Lin, yaitu Lin Yi, yang barusan adalah direktur bedah jantung rumah sakit Wasan. Dan dia juga bilang kalau bahkan kalau dekat rumah sakit yang lihat, dia akan bersikap sopan saat manggil si Lin Yi nih. Dan si perawat tadi cuma bisa kaget. Cuma berkeringat di sini kalau si Lin Yi itu sehebat itu ya. Kembali lagi ke sisi si Lin Yi. Nah, di sini si Kinhan ngemuji Lin Yi ya. Dan bilang si Lin Yi ini luar biasa. Kalau bahkan di rumah sakit pun dia juga dihormati di sini. Nah, dan di ruangan 1801 ini udah dipersilakan masuk nih. Terlihat di sana ada nenek-nenek yang lagi terbaring di bangsal rumah sakit. Dan ya ini adalah kayaknya di kenalannya si Kinhan nih. Setelah berjabat tangan, si Linji pun mengenalkan Bibi Van ini ke bukan mengenalkan tapi memperkenalkan Linji sama si Jikian ke Bibi Van ini maksudnya. Setelah diperkenalkan, si Bibi Van ini nyuruh si Linji sama si Jikian untuk duduk. Nah, tiba-tiba ini nenek-nenek ini siapa ya tadi bangun nih, terus dia batuk sambil batuk ya. Oh, panas ya guys. Aku senang nih kalau neneknya ini udah bangun ya. Ini si Bibi Fanny manggil dia ibu.
ya emang cocok sih, dia mungkin anaknya. Ini dia disuruh, jadi karena masih kondisi yang sakit ya, dia cuma disuruh cuma bisa duduk dan melihat yang lain dari tempat tidurnya. Di sini dia seneng banget ya kalau ada banyak yang datang, dan langsung dia bercerita dan yang nggak diceritain cuma titik-titik doang akhirnya. Nah, karena sudah mungkin maksudnya larut, maksudnya itu gimana ya, udah lama, maksudnya udah lewat waktu. Dia nawarin si Lini dan temannya ini makan ya. Jadi tapi si Han menolak di sini karena dia bilang nggak perlu jadi seperti orang asing ya, dan mereka juga masih ada keperluan. Jadi mereka langsung pergi di sini. Nah, si bibinya ini minta maaf kalau mereka nggak bisa makan. Jadi si Linyi bilang nggak apa-apa ya, karena dia bisa nyuruh si Lau Gao untuk mengundang mereka nanti. Jadi dia bilang ke Wifan ini untuk tidak perlu repot-repot. Setelah itu pun MC pergi pakai lift ya di sini untuk nurunin, hanya untuk turun ke lantai bawah ya. Dan dia tiba-tiba ditelepon sama Tianyan yang ngasih tahu kalau sahamnya turun di sini, yang mungkin akan turun sampai batas bawah hari ini. Tapi si MC dengan tenang di sini masih nyuruh untuk jangan terlalu khawatir dan tetaplah fokus pada bisnisnya sendiri. Oh, itu yang mati teleponnya. Dan si Kinhan pun nanya apa yang terjadi sama si MC ini. Tapi Admin juga kurang ngerti nih apa yang diomongin sebenarnya. Udah syahid ulang-ulang, tapi kalimatnya ya dimaksud entah apa nih guys. Tuh chapter yang di si Kinhan ngomong barusan. Nah, oke, kembali lagi ke MC. Sini MC ngerasa kalau pihak lain punya suatu tujuan dan mereka pasti hubungin MC. Nah, tapi bagaimanapun dengan saham yang turun, MC mengalami kerugian di sini. Dan temannya ini bilang kalau si MC benar-benar sombong ya, karena dia setidaknya harus membayar 20 miliar dari turunnya saham itu. Jadi karena si MC di sini masih fokus nyari tahu siapa dalang pelaku di balik masalah-masalah yang terjadi selama akhir-akhir ini ya. Dan si MC pun juga udah curiga kalau yang ngelakuin itu adalah perusahaan tadiannya itu. Nah, perusahaan Taidian ini menurut si Kinhan itu benar-benar kuat katanya di sini.
Tapi dia ngerasa kalau mereka bergabung seharusnya bukan masalah untuk lawan Tidian itu, meski perusahaan itu sangat kuat ya. Tapi di sini si Ji Qingyan beringatkan untuk jangan impulsif ya, untuk jangan ngelakuin hal yang disaranin sama Kinhan barusan. Nah itulah akhir chapter dari komik ini. Sampai jumpa lagi di